Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Jalan Cerita. Terima kasih sudah mampir. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan dalam segala urusan. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru di sini. Yuk, langsung aja kita mulai. Dihina karena istri tukang kayu miskin. Kini tetanggaku syok saat tahu aku jadi miliarder dan sekolahkan anakku di luar negeri. Namaku Irma. Aku istri dari Wahyu, seorang tukang kayu yang tangannya kasar karena bertahun-tahun bersahabat dengan pahat, gergaji, dan serpihan-serpihan kayu. Setiap hari, ia bangun sebelum ayam jantan sempat berkokok, berangkat ke bengkel kecilnya yang reot di ujung desa Karangjati. Bukan karena cinta pada kayu, tapi karena satu hal yang tak pernah berubah: tanggung jawab. Kami punya 2 anak lelaki, Bima, yang sudah mulai tinggi dan mulai berani menyanggah, dan Rizky, yang masih sering memelukku ketika tidur, minta dikeloni meski tubuhnya mulai tumbuh besar. Rumah kami? Jangan bayangkan rumah. Lebih cocok disebut tempat berteduh. Papan-papan tua yang mulai lapuk, dinding tambalan kardus dan seng bekas, serta atap yang saat hujan, membuat kami harus pindah-pindah tempat tidur agar tidak kebasahan. Tapi di dalamnya, kami berusaha menjaga hangat. Yang paling menyakitkan dalam hidup ini bukanlah rasa lapar, tapi dipandang rendah seolah-olah kami bukan manusia. Pantas aja Rizky kurus, ya ibunya aja kayak nggak ngerti cara masak yang benar, ucap Buita suatu sore, saat aku mengantarkan kue untuk acara pengajian di rumahnya. Dia tertawa sambil menutup mulut dengan sapu tangan bermotif bunga emas. Aku hanya menunduk, menggenggam erat loyang plastik yang sudah kosong. Kalau saya jadi Irma, saya malu. Masa iya? Suami tukang kayu anak-anaknya nanti mau jadi apa? Suatu waktu, Bima pulang dengan mata merah. Bu, tadi Buita bilang di depan teman-teman. Katanya aku bakal jadi pemulung kayak bapak. Semua teman ketawa. Bu. Aku memeluk Bima. Ia mencoba menahan tangis, tapi tubuhnya gemetar. Kita nggak perlu kaya untuk jadi berharga, nak. Bisikku, meski di dalam hati, aku sendiri nyaris percaya ucapan sebaliknya. Kadang, aku menangis di dapur. Diam-diam. Saat Wahyu tertidur karena lelah dan anak-anak telah dibuai malam. Aku duduk di lantai, memandangi tungku yang padam dan mencium bau sisa asap kayu. Air mata jatuh begitu saja. Bukan karena aku lemah, tapi karena semua rasa sakit itu tak bisa terus kupendam sendirian. Aku tidak pernah membalas Buita. Bahkan saat ia menghina bajuku yang kumal, atau tertawa melihat Wahyu pulang membawa kayu yang patah dan tidak laku. Aku hanya tersenyum, karena aku tahu, jika aku membalas dengan kata-kata, aku akan jadi seperti dia. Aku cuma tukang kayu, kata Wahyu suatu malam, saat kami duduk di emperan rumah sambil memandangi bulan. Tapi aku janji, kamu dan anak-anak akan selalu punya harapan. Aku menggenggam tangannya. Kita miskin, Mas, tapi kita masih punya cinta. Dan itu cukup. Tapi siapa sangka bahwa Tuhan diam-diam tengah mengatur panggung yang jauh lebih besar dari yang pernah kami bayangkan. Bahwa kehidupan yang selama ini menindas kami, suatu hari akan tunduk di hadapan kami. Tapi belum saatnya. Sekarang kami hanya perlu bertahan. Karena aku percaya, sekalipun tanah tempat kami berpijak ini keras dan retak, akar harapan kami tetap tumbuh. Meski perlahan pagi itu, aku bergegas keluar rumah membawa tas belanja kain usang yang sudah mulai robek di pinggirannya.
Warung keliling Pak Sarto baru saja berhenti di ujung gang. Suaranya yang khas meneriakkan, "Sayur! Sayur segar!" Membuat beberapa ibu keluar dari rumah mereka. Aku berdiri di antrean, menatap satu-satunya ikat kangkung yang masih segar dan sepotong tempe yang ukurannya lebih kecil dari biasanya. Di tanganku, hanya ada 2 lembar uang ribuan dan beberapa receh. "Pak, kangkung 1, tempe setengah," kataku sambil menyodorkan uang. Pak Sarto tersenyum iba. "Iya, Bu Irma, ini saya lebihin dikit. Buat anak-anak." Sebelum aku bisa mengucapkan terima kasih, suara nyaring dan sinis itu memotong udara pagi yang dingin. "Wah, Bu Irma beli tempe dan kangkung lagi, ya?" Bu Wita berdiri di belakangku, lengkap dengan daster satin bermotif bunga-bunga besar dan rambutnya yang disanggul rapi seperti mau ke kondangan. "Hemat banget. Ya, hidup sederhana banget." "Aduh, saya sampai terharu liatnya," katanya sambil menoleh ke ibu-ibu lain yang langsung tertawa cekikikan. Aku menunduk. Senyum dipaksakan muncul di bibirku. Tapi dada ini rasanya dicekik. Panas. Tapi bukan hanya karena kata-katanya, melainkan karena anakku, Rizky, ikut berdiri di sebelahku. Ia mendongak ke arahku. Matanya bertanya-tanya. "Mama, mereka ngetawain kita ya?" bisiknya lirih. Aku mengusap rambutnya perlahan. "Enggak, nak, mereka cuma bercanda." Tapi aku tahu itu bohong. Mereka tidak bercanda. Mereka memang sedang menertawakan kami. Bu Wita mendekat, menyodorkan 2 kantong belanja plastik besar ke Pak Sarto. "Kalau saya sih nggak pernah belanja kayak Bu Irma." "Gimana ya? Suami saya kan pengusaha, uangnya nggak berseri." Dia melirikku, tajam tapi berpura-pura ramah. "Tapi nggak apa-apa ya, Bu Irma. Yang penting bahagia." Tawa palsunya menggema di antara suara ayam, suara anak-anak yang berangkat sekolah, dan denting uang receh di kotak belanja Pak Sarto. Aku tak berkata apa-apa. Hanya menggenggam tangan Rizky lebih erat dan berjalan pergi sambil membawa sayuran dan harga diriku yang kembali terinjak pagi ini. Sesampainya di rumah, aku taruh kantong belanja di dapur dan duduk lemas di lantai. Sambil mencuci kangkung, air mata jatuh ke dalam baskom. Aku cepat-cepat menyekanya. Aku tak ingin Wahyu melihatku seperti ini. Tak lama, Wahyu masuk, memanggul potongan kayu besar di pundaknya. "Pagi, MA belanja, ya?" tanyanya sambil tersenyum letih. Aku hanya mengangguk. "Tempe lagi? Wah, aku suka. Kamu masaknya pasti enak." Aku tersenyum tipis, lalu melanjutkan mencuci sayur sambil menahan tangis. Aku tahu, bagi Wahyu, makan tempe itu biasa. Tapi bagi dunia luar, bagi Bu Wita dan mereka yang duduk di singgasana kenyamanan, itu lambang dari kemiskinan. Dan pagi itu, sekali lagi, harga diriku dihantam, bukan karena tak punya uang, tapi karena tak dihargai sebagai manusia. Tapi aku tahu satu hal, Tuhan tidak tidur. Setiap tetes air mata yang jatuh pagi ini, pasti akan jadi bunga yang mekar di hari nanti. Siang itu, matahari menggantung tinggi di atas desa Karangjati. Debu jalanan berterbangan, menempel di kaki-kaki anak sekolah yang baru pulang. Bima berjalan perlahan di tepi jalan. Tasnya yang mulai sobek ia panggul di satu bahu. Seragamnya kusam. Bagian lengan sudah mulai berbulu, dan kerahnya berubah warna jadi keabuan meski sudah dicuci berkali-kali. Aku pernah mencoba menjahit robekan di bagian lutut celananya. Tapi benang putih yang kontras dengan kain biru tua itu malah membuatnya jadi lebih mencolok. Bima bilang tidak apa-apa. Tapi aku tahu dia menanggung malu. Dan seperti yang kutakutkan, suara itu datang lagi. "Lihat tuh, anaknya Bu Irma, ya ampun, seragam sekolahnya kayak lepel." Suara Bu Wita terdengar jelas dari teras rumahnya yang besar,
Tempat biasa ia duduk sambil minum teh bersama tetangga-tetangga pilihannya. Tawa menyusul setelahnya. Cekikikan tajam dari Ibu Santi dan Bu Yun, dua pengikut setia Bu Wita. Bima mendongak sekilas. Tatapannya kosong. Lalu menunduk lagi. Langkahnya semakin cepat. Seolah ingin menghilang dari bumi. Dari jendela dapur, aku melihat semuanya. Kupeluk dadaku yang berdegup keras. Jemariku yang memegang piring kotor tiba-tiba lemas. Aku ingin berlari keluar, memeluk anakku, dan menampar wajah Bu Wita yang tak tahu malu. Tapi aku tidak bergerak. Pintu pagar terbuka. Bima masuk, meletakkan tasnya pelan-pelan. Ia tidak berkata apa-apa, hanya langsung masuk ke kamarnya. Pintu ditutup tanpa suara. Aku menyusulnya setelah beberapa saat. Di dalam kamar, kulihat Bima duduk di lantai, masih mengenakan seragamnya. "Mas?" sapaku pelan. Dia tidak menjawab. Aku duduk di sebelahnya, mengelus rambutnya yang mulai panjang. "Mereka bilang seragamku kayak lepel," gumamnya. Hatiku hancur. Aku memaksakan tawa kecil. Mereka itu cuma iri karena Mas Bima paling rajin di kelas. Seragam gak bikin kamu jadi jelek. Bima menggeleng. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku malu. Teman-teman juga suka liatin, mereka gak ngomong. Tapi aku tahu. Aku menarik napas panjang, lalu memeluknya erat-erat. "Maaf ya, Nak. Mama belum bisa beliin seragam baru." Bima mengangguk dalam pelukanku. Ia tak menangis. Tapi aku tahu luka itu tertanam. Malam harinya, setelah anak-anak tidur, Wahyu duduk di teras menatap langit. "Yah," panggilku, sambil duduk di sebelahnya. "Ada apa?" Aku menceritakan apa yang terjadi siang tadi. Tentang ejekan Bu Wita. Tentang wajah Bima yang memerah karena malu. Wahyu terdiam lama. Ia mengepalkan tangan. Lalu dengan suara berat, ia berkata, "Aku akan cari kerja tambahan. Malam pun tak apa. Aku nggak mau anak kita dihina terus." Air mataku jatuh tanpa suara. Aku juga mau coba jualan kue lagi. Mungkin kita bisa kumpulin buat beli seragam. Kami berdua tahu, tak mudah mengubah nasib. Tapi kami juga tahu, tak akan selamanya kami diinjak-injak seperti ini. Aku menatap rumah Bu Wita dari kejauhan. Lampunya terang, suara tawa masih terdengar. Tapi aku bersumpah dalam hati, akan ada hari di mana dia tak akan bisa lagi menertawakan kami. Akan tiba saatnya aku berdiri, bukan dengan seragam lusuh, tapi dengan harga diri yang tak bisa dibeli oleh kekayaan siapapun. Malam itu, langit Karangjati gelap pekat. Bulan hanya sebentuk sabit pucat yang menggantung malu-malu di antara awan kelabu. Di dapur kecil kami, suara tikus menggerogoti kayu terdengar lebih nyaring dari biasanya. Dan di dalam kamar, hanya ada satu suara, isak tangisku yang kutahan sekuat tenaga. Aku duduk di ujung ranjang, punggungku membungkuk, bahuku bergetar pelan. Tanganku menutup mulutku agar Bima dan Rizky tak terbangun. Tapi air mataku tak bisa lagi kutahan. Mereka jatuh satu-satu, membasahi kain sarung yang kupeluk seperti anak kecil mencari pelukan ibu. Hari itu terlalu berat. Ejekan Bu Wita masih terngiang-ngiang di telingaku. Wajah Bima yang tertunduk malu, tatapan kosongnya, dan kalimatnya yang lirih. Semuanya menghantui pikiranku. Aku malu. Aku menutup wajahku, menekan tangis itu ke dalam dada yang sudah sesak sejak lama. Rasa bersalah menusuk seperti pisau yang berkarat, pelan, tapi mematikan. Aku seorang ibu, tapi aku tak bisa lindungi anakku dari rasa malu. Aku istri, tapi aku tak bisa bantu suamiku keluar dari jeratan kemiskinan. Pintu kamar berderit pelan. Suara Wahyu lirih, nyaris seperti angin lewat. Aku menoleh.
Mataku basah. Dia berdiri di ambang pintu. Tubuhnya kurus dibalut kaos lusuh dan celana pendek yang sudah mulai sobek di ujungnya. Cahaya lampu petromax di ruang tengah membuat bayangannya panjang di dinding kamar. Dia duduk di sebelahku. Diam. Lalu perlahan menarikku ke pelukannya. Aku bersandar di dadanya. Menangis lebih keras sekarang. Bukan karena ingin, tapi karena akhirnya aku bisa. Bisa menangis tanpa menahan. Tanpa pura-pura kuat. Wahyu mengusap punggungku dengan telapak tangan yang kasar. Penuh kapalan karena bekerja membelah kayu seharian. SSSHH. Cukup. MA. Jangan nangis lagi. Bisiknya. Tadi Bima diejek. Yah. Suaraku pecah. Katanya seragamnya kayak lepel. Aku lihat dia malu. Aku lihat dia sakit. Tapi dia nggak bisa bilang apa-apa. Dan aku cuma bisa berdiri, lihat dari jendela, seperti pengecut. Wahyu menghela napas panjang. Suaranya serak, tertahan. Aku dengar cerita dari Bima. Aku tahu itu nyakitin kamu. MA. Kamu tahu rasanya jadi ibu yang gagal, yah? Dia menggeleng pelan. Kamu bukan ibu yang gagal. Kamu adalah satu-satunya alasan aku masih berdiri sampai hari ini. Kamu kuat, MA. Tapi kamu gak harus selalu jadi kuat sendirian. Aku menggenggam tangan Wahyu erat-erat. Tanganku basah karena air mata. Tangannya kaku karena lelah. Tapi saat kami saling menggenggam malam itu, ada semacam kehangatan yang timbul. Bukan dari lampu atau selimut, tapi dari harapan yang kecil, yang nyaris padam, tapi masih hidup. Aku janji, MA. Wahyu berkata, menatap lurus ke depan. Aku akan cari jalan. Aku akan kerja apa saja. Kita nggak akan terus begini. Suatu hari, orang-orang itu akan berhenti merendahkan kita. Kita akan keluar dari ini semua. Aku janji. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ada cahaya kecil di ujung terowongan gelap ini. Dan malam itu, meski sunyi dan berat, api kecil itu mulai menyala. Tak terlihat oleh siapapun, tapi aku tahu, malam ini bukan hanya isak tangis dan pelukan, tapi permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan membakar semua penghinaan, semua luka, dan menyalakan jalan menuju perubahan. Hari Minggu biasanya menjadi hari yang paling tenang di Karangjati. Udara lebih sejuk, burung-burung lebih rajin bernyanyi, dan suara anak-anak bermain layangan terdengar hingga sore. Tapi pagi itu berbeda. Sejak subuh, aku mendengar suara gaduh dari arah balai RT. Ada ibu-ibu datang membawa rantang, kue, dan minuman dalam nampan besar. Tawa mereka nyaring. Sesekali terdengar musik dangdut dari speaker kecil yang disetel Bu Eni. Aku menyapu halaman, pura-pura tak peduli. Tapi hatiku waspada. Arisan RT, bisikku sendiri. Aku tidak ingat mendapat undangan. Tidak ada pesan. Tidak ada pemberitahuan. Bahkan grup WhatsApp ibu-ibu pun sunyi dariku sejak beberapa waktu lalu. Waktu berlalu, matahari mulai meninggi, dan rasa penasaran mulai menggigiti ketenanganku. Akhirnya, dengan langkah ragu, aku berjalan ke balai RT. Membawa plastik kecil berisi kue pisang buatanku sendiri. Barangkali, hanya barangkali, mereka lupa memberitahu. Tapi begitu aku sampai di gerbang balai, langkahku terhenti. Semua ibu-ibu berkumpul rapi di sana. Tertawa, bercanda, makan bersama. Kursi-kursi terisi penuh, dan meja panjang ditata cantik. Bahkan ada dekorasi kecil dari pita warna-warni yang digantung di langit-langit balai. Aku melihat Bu Ita duduk di tengah, seperti ratu pesta. Begitu matanya menangkap kehadiranku, senyum lebarnya langsung muncul. Senyum sinis yang kutahu menyimpan niat buruk. Wah, Bu Irma,
Hadir juga? Katanya dengan suara nyaring, sengaja agar semua orang mendengar. Maaf ya, mungkin ibu gak sempat datang karena gak diundang ya. Beberapa ibu tersedak tawa, beberapa lainnya menunduk, pura-pura sibuk dengan piring mereka. Aku diam, lidahku keluh, tangan yang menggenggam plastik kue itu bergetar. Tapi aku tak ingin menjatuhkan harga diriku lebih jauh. Saya cuma lewat, Bu. Jawabku pelan. Tadi dengar rame. Saya kira ada apa? Oh, cuma arisan biasa, Bu Irma. Kita pikir ibu sibuk. Soalnya, biasanya juga kan ibu nggak terlalu aktif, ya? Kami maklum, kok. Hehe. Aku menunduk. Merasa begitu asing di tanah tempat aku dilahirkan. Seperti orang luar di rumah sendiri. Ya sudah, saya pamit. Kataku singkat. Jangan lupa bawa kue pisangnya. Bu, sayang kalau dibuang. Bisa buat Bima dan Rizky. Anak-anak kan butuh gizi. Ucap Buita. Menekankan kata, gizi. Seolah mengejek kami yang jarang makan enak. Aku melangkah pergi dengan kepala tertunduk. Suara tawa mereka seperti cambuk yang menghantam punggungku. Langkahku cepat. Kue pisang itu masih kupegang erat. Tapi hatiku sudah remuk. Sampai di rumah, aku duduk di bangku dapur. Kue pisang itu kutaruh di meja. Tak sanggup kulihat. Mataku menatap kosong ke arah jendela. Di kejauhan, suara Buita masih terdengar samar-samar. Tawa sinisnya seolah menempel di langit. Aku bukan hanya dihina. Aku dihapus. Seperti noda yang mereka ingin hilangkan dari kain bersih. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Tapi dalam luka itu, ada bara yang perlahan menyala. Aku tahu, aku tak bisa diam selamanya. Hari ini aku terluka. Tapi satu hari nanti, aku akan menjadi luka yang mereka tak pernah bisa sembuhkan. Hari itu langit Karangjati mendung, seolah mengerti isi hatiku. Rizky genap berusia 10 tahun. Anak bungsuku itu bangun pagi dengan mata berbinar. Meskipun tak ada hiasan ulang tahun di kamarnya. Ia hanya berkata, "Hari ini hari ulang tahun Rizky, MA." Sambil memelukku erat. Senyumnya polos, tulus, dan jujur saja, itu membuat dadaku sesak. Aku tahu dia menanti kejutan. Tapi apa yang bisa kuberikan? Uang di dompet hanya cukup untuk membeli beberapa butir telur dan seikat sayur. Setelah berpikir sepanjang pagi, aku membuat bolu kukus kecil dengan bahan seadanya. Aku letakkan di atas piring. Aku tancapkan sebatang lilin yang kutemukan di laci dapur. "Selamat ulang tahun, Nak," kataku pelan. Rizky tersenyum. Meski aku tahu ia menahan kecewa. "Makasih, MA. Ini bolunya buat Rizky ya?" Tanyanya pelan. Aku mengangguk, mencoba tersenyum. "Boleh tiup lilinnya dulu, ya?" Dia menutup mata. "Semoga ayah, mama, Bima sehat terus. Dan semoga kita bisa beli sepatu baru tahun depan." Hatiku makin teriris. Ia tak meminta pesta, tak meminta mainan mahal. Hanya sepatu baru, itu saja. Tapi tepat saat lilin itu padam, suara musik keras terdengar dari arah seberang. Rumah besar Buita penuh hiasan balon warna-warni. Ada tenda besar, badut yang melompat-lompat. Anak-anak berlari sambil tertawa. Pesta ulang tahun cucu Buita sedang berlangsung dengan meriah. Rizky berdiri di jendela, memperhatikan. Aku mengamatinya diam-diam. Matanya tak berkedip. Anak-anak seusianya mendapat hadiah, bernyanyi bersama, makan kue besar. Sedangkan dia hanya berdiri di balik jendela, memegang bolu kukus mungil yang mulai dingin. Tak lama kemudian, suara tawa Buita menggema, seolah disengaja agar terdengar sampai rumah kami. "Ini baru pesta, ya? Kue dari toko ternama. Loh,
Anak zaman sekarang jangan sampai makan kue asal-asalan. Bisa masuk angin. Haha. Aku menggigit bibir. Tak lama, terdengar suara lain dari pengeras suara. Ayo, anak-anak, siapa yang mau hadiah? Angkat tangan. Rizky menoleh padaku. Ma, boleh gak Rizky lihat dari depan rumah aja? Aku tak bisa menjawab. Ingin rasanya berkata ya. Tapi aku takut dia akan makin sedih. Akhirnya, aku hanya menariknya ke pelukan. Maaf ya, nak. Tahun ini belum bisa bikin pesta. Rizky menggeleng. Mencoba kuat. Gak apa-apa. Ma, bolunya enak, kok. Aku tahu dia berusaha membuatku merasa lebih baik. Tapi air mataku tak bisa lagi kutahan. Di luar, kembang api kecil menyala. Di dalam, hatiku hancur pelan-pelan. Aku tahu, aku harus keluar dari semua ini. Bukan hanya untukku, tapi untuk Rizky. Anak laki-laki kecil yang hari ulang tahunnya hanya diisi dengan doa dan pandangan dari balik kaca. Satu hari nanti, aku janji, ulang tahunmu akan berbeda. Nak, akan ada kue besar, lilin-lilin indah, dan tawa. Bukan dari pesta orang lain, tapi dari pesta milik kita sendiri. Pagi itu aku ke warung keliling seperti biasa. Uang di tangan hanya lembaran kecil yang aku lipat serapi mungkin. Seolah ingin menyembunyikan betapa tipisnya isi dompetku. Aku pilih 2 ons tempe, seikat bayam, dan 3 butir telur. Tukang sayur, tolong dicatat dulu ya. Besok suami saya baru terima bayaran. Kataku lirih, malu-malu. Tukang sayur, Pak Idris, hanya mengangguk. Ia tahu kami tak pernah lalai membayar. Wahyu selalu menepati janji. Walau harus kerja sampai malam di rumah orang, memperbaiki kursi tua atau lemari reot. Tapi saat aku berbalik, suara keras terdengar dari seberang jalan. Heh, jangan dicatat terus, Pak Idris. Nanti gak dibayar kayak biasanya. Suara itu tak asing. Bu Ita. Aku menoleh. Ia berdiri dengan daster merah bermotif bunga besar, tangan di pinggang, dikelilingi ibu-ibu kompleks. Ih, masa iya, Bu Ita? Celetuk salah satu dari mereka, pura-pura terkejut. Iya, saya dengar sendiri dari tukang sayur lain. Bu Irma tuh hobi ngutang tapi giliran ditagih, malah ngilang. Padahal gayanya kalau jalan kayak nyonya besar. Tas ditenteng, kepala tegak. Tawa renyah meledak di antara mereka. Aku terdiam. Wajahku panas. Bukan karena matahari pagi yang menyengat, tapi karena rasa malu yang mengiris harga diriku. Aku ingin membela diri, ingin berteriak bahwa itu semua bohong. Tapi lidahku keluh. Pak Idris menatapku iba. Bu Irma orang baik. Bu, gak pernah telat bayar. Saya yang tahu, katanya, mencoba membelaku. Tapi suara itu terkubur dalam gemuruh tawa yang semakin keras. Ya, mungkin Pak Idris cuma gak tega. Tapi ya gimana, sekarang zaman susah. Jangan sampai dimanfaatkan orang yang cuma modal belas kasihan. Bu Ita menyambung dengan suara sok bijak. Aku menunduk. Tanganku gemetar saat menerima kantong belanja. Langkahku terasa berat saat menyusuri jalan pulang. Di setiap jendela, aku merasa ada mata-mata yang mengawasi, bibir yang berbisik, tawa yang ditahan. Di rumah, aku letakkan belanjaan dan langsung duduk di lantai dapur. Air mataku jatuh tanpa aba-aba. Tak lama, Wahyu pulang sebentar untuk mengambil peralatan. Ia melihatku duduk di sudut. Wajahku sembab. Ma, kenapa? Tanyanya cepat, meletakkan kotak peralatannya. Aku menggeleng, tapi tubuhku mulai bergetar. Bu Ita bilang aku tukang utang. Katanya aku gak pernah bayar. Depan banyak orang, depan tetangga-tetangga.
Suaraku pecah, hampir tak terdengar. Wahyu mengepalkan tangan. Matanya merah. Kurang ajar. Ma, kita gak pernah nipu orang. Aku kerja banting tulang bukan buat bikin kamu dihina gitu. Aku pegang lengannya. Menahan. Jangan cari ribut. Aku cuma capek. Aku cuma pengen hidup tenang. Aku cuma pengen Rizky dan Bima gak malu punya ibu kayak aku. Wahyu duduk di sampingku. Ia menarikku dalam pelukannya. Kita akan buktikan, Ma. Kita akan buktikan kalau mereka salah. Suatu hari nanti, mereka gak akan bisa lihat kita rendah lagi. Aku menatapnya dalam-dalam. Mataku masih basah. Tapi kali ini tak hanya karena sakit, tapi juga karena tekad. Sore itu langit Karangjati mendung, seolah ikut menahan tangis yang akan segera jatuh dari langit. Aku sedang melipat cucian di depan rumah ketika suara langkah tergesa menghantam tanah. Bima pulang lebih cepat dari biasanya. Bajunya kusut, rambutnya berantakan, dan, astaga, ada darah mengering di pelipisnya. Bima, aku teriak. Langsung berdiri dan menyambutnya. Ia menghindar saat ku sentuh wajahnya. Bima, kenapa ini? Siapa yang melakukan ini? Tanyaku, panik. Dia diam. Matanya merah. Tapi bukan karena tangis. Ia sedang menahan sesuatu yang jauh lebih dalam. Amarah, atau mungkin rasa malu. Aku jatuh, Bu, katanya pelan. Bima. Aku berlutut, memegang kedua bahunya. Katakan yang sebenarnya. Akhirnya, dia bicara. Suaranya pelan, pecah-pecah. Anak-anak tetangga, anak Burina sama Buita. Mereka bilang aku anak gembel. Mereka bilang kita sampah. Mereka ketawain seragamku yang robek. Lalu satu dari mereka dorong aku ke dinding pagar. Aku terpaku. Hanya detik-detik yang hening. Hanya suara detak jantungku yang berdentum keras di dada. Kenapa mereka bisa begitu kejam? Gumamku. Setengah untuk diriku sendiri. Bima menunduk. Apa kita emang sampah, Bu? Jantungku seperti disayat pisau tumpul. Kalimat itu, dari mulut anakku sendiri, seperti petir yang menghancurkan sisa-sisa benteng kesabaran yang kubangun selama ini. Aku tarik tubuhnya ke dalam pelukanku. Erat. Kita bukan sampah. Bima, kita cuma sedang dalam ujian yang panjang. Dan kamu anak yang baik, anak yang kuat. Jangan pernah biarkan mereka membuatmu percaya bahwa kamu tidak berharga. Ia menangis dalam pelukanku. Bukan tangisan anak kecil yang manja, tapi tangisan seorang anak lelaki yang merasa harga dirinya diinjak-injak. Malam itu, setelah anak-anak tidur, aku mencuci baju seragam Bima. Di kerahnya masih ada sedikit darah yang sudah mengering. Air hangat mengalir di tanganku, bercampur air mata yang tak bisa kutahan. Wahyu pulang larut malam. Ia masuk dengan langkah pelan dan mendapati aku duduk di depan ember cucian. Kenapa belum tidur? Tanyanya. Aku tak menjawab. Tanganku masih sibuk menggosok noda merah di kain putih yang tak lagi putih. Wahyu mendekat. Apa itu darah? Aku mengangguk. Lemah. Bima dipukul anak-anak tetangga. Dibilang anak gembel. Wajah Wahyu menegang. Aku harus bicara sama mereka. Ini sudah keterlaluan. Ma. Aku menatapnya. Air mataku jatuh lagi. Tapi kalau kamu bicara, mereka akan bilang kita baper. Mereka akan bilang kita cari perhatian. Mereka akan memutarbalikkan semuanya seperti biasa. Mereka akan membuat kita terlihat lebih rendah lagi. Ia mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. Lalu kita diam terus? Biarkan anak kita diperlakukan begini. Aku menarik napas panjang. Tidak,
Tapi bukan sekarang. Kita sedang memupuk luka. Yu, nanti, luka ini akan jadi api. Dan saat waktunya tiba, api itu akan membakar mereka dengan cahaya kemenangan kita. Wahyu menatapku lama, lalu mengangguk. Perlahan. Kalau begitu, kita pastikan luka ini tidak sia-sia. Aku menggenggam tangannya. Kami tak punya apa-apa, tapi malam itu kami menyimpan bara dalam dada. Bara yang suatu hari akan membakar angkuhnya mereka yang merasa paling tinggi. Hari itu matahari turun lebih cepat dari biasanya, meninggalkan langit Karangjati dalam semburat jingga yang muram. Angin sore membawa aroma tanah kering dan debu yang beterbangan. Aku sedang menyapu halaman rumah ketika ku dengar suara langkah berat di depan pagar. Wahyu. Wajahnya muram, tubuhnya lesu, matanya kosong. Tangannya yang biasanya membawa senyum, hari ini membawa kehancuran. Dia duduk di ambang pintu, tanpa bicara. Bajunya masih berbau serbuk kayu dan peluh. Aku tahu, ada sesuatu yang patah dalam dirinya. Aku mendekat, duduk di sebelahnya. "Yuk, kamu kenapa?" Tanyaku pelan. Ia tak langsung menjawab, hanya menatap ke kejauhan, ke sawah yang menguning, ke langit yang seakan ikut menyusutkan harapan. Lalu dia berkata, suaranya serak, "Semua pesanan dibatalkan. Semua." Aku membeku. Bengkel tempat aku nitip hasil kerja bilang, "Maaf Pak Wahyu, barangnya sekarang susah laku. Modelnya ketinggalan zaman. Orang lebih suka yang modern." Ia menghela napas panjang, dan untuk pertama kalinya, aku lihat Wahyu, lelaki kuat yang selalu bangkit setiap pagi dengan semangat meski tubuhnya remuk, menunduk. Pundaknya jatuh, seperti beban yang terlalu berat akhirnya menjatuhkannya. "Jadi, selama ini aku kerja keras buat apa? Kalau ujungnya cuma ditolak?" Dibilang kuno. Aku ingin menjawab, tapi tenggorokanku tercekat. Anak-anak butuh biaya sekolah. Kamu butuh makan. Kita semua butuh hidup. Tapi aku bahkan gak bisa jamin besok ada nasi di meja. Air matanya jatuh. Diam-diam. Tangannya mengepal. Mungkin aku harus berhenti. Aku terkejut. Berhenti. Dia mengangguk. Lirih. Mungkin aku harus cari kerja lain. Jadi buruh di kota. Atau jadi kuli angkut. Apa saja. Aku gak sanggup lihat kalian menderita. Aku menahan napas. Lalu pelan-pelan, aku genggam tangannya yang kasar dan penuh luka. "Wahyu, dengar aku," ucapku, dengan suara yang bergetar namun penuh keyakinan. "Kalau kamu jatuh, kita semua jatuh. Kalau kamu menyerah, anak-anak akan tumbuh melihat ayahnya kalah." Matanya menatapku, basah. "Tapi kalau kamu berdiri, meski tertatih, meski sendirian, kita semua ikut berdiri. Aku, Bima, Rizky, kita akan ikut kamu. Asal kamu gak lepas." Wahyu menggeleng. Tapi aku lelah. Aku lelah terus dihina, diremehkan. Kita miskin dan rasanya semua orang senang melihat kita tetap di bawah. Aku mengeratkan genggamanku. Mereka boleh tertawa sekarang, tapi kita akan balas dengan caranya Tuhan. Perlahan, diam-diam, tapi pasti. Aku dekati wajahnya, menatap mata yang dulu selalu menyimpan api. "Kamu bukan cuma suamiku. Yu, kamu adalah tulang punggung mimpi kami. Kalau kamu hancur, mimpiku pun ikut mati." Ia menunduk, lalu menutup wajah dengan kedua tangan. Tangisnya pecah, sesak, dan aku memeluknya. Pelukan yang mengalirkan seluruh sisa kekuatan yang kupunya. Hari itu, kami menangis bersama. Tapi di sela air mata itu, kami buat satu janji. Kami akan bertahan,
Apapun caranya hari itu, udara Karangjati membawa kabar yang berbeda. Tukang koran lewat lebih awal dari biasanya, dan para tetangga berbisik lebih riuh dari hari-hari sebelumnya. Ada proyek furnitur dari kota besar. Katanya butuh banyak tenaga pengrajin kayu, kata Pak Budi, tetangga depan rumah, saat Wahyu sedang menambal kaki kursi pesanan kecil dari Pak RT. Aku yang sedang menjemur pakaian langsung menoleh. Proyek dari kota? Serius, Pak? Pak Budi mengangguk. Serius. Kabar dari ponakan saya di kecamatan. Katanya yang dipilih bisa dapat kontrak jangka panjang. Wahyu tak berkata apa-apa. Tangannya tetap bekerja. Tapi aku lihat matanya berhenti sejenak. Ada kilatan ragu di sana. Kilatan yang ku tahu betul artinya. Dia sudah berpikir, tapi takut berharap. Malam harinya, setelah anak-anak tidur, aku mendatanginya yang duduk di sudut rumah dengan kertas koran berisi informasi lelang proyek di tangannya. Kamu udah baca itu? Tanyaku pelan. Dia mengangguk. Lemah. Udah. Dan dia menghela napas panjang. Itu bukan buat orang kaya aku. Lihat aja, mereka butuh pengrajin dengan sertifikat, katalog, sistem produksi. Aku cuma tukang kayu desa. Gak punya apa-apa. Aku duduk di depannya. Tapi kamu punya tangan. Kamu punya keahlian. Dan kamu punya keberanian kalau kamu mau. Dia menatapku. Murung. Kalau aku daftar dan ditolak, kita kehilangan harapan terakhir. Aku gak tahu bisa terima itu atau enggak. Aku menggenggam tangannya. Seperti waktu dia hampir menyerah. Kalau kamu gak coba, kita gak akan pernah tahu apakah harapan itu benar-benar ada. Kadang, rezeki gak nanya kita siapa. Kadang, rezeki cuma nunggu kita nyamperin dia. Dia tertawa kecil, getir. Kamu pintar ya sekarang ngomongnya. Aku balas tersenyum. Karena aku belajar dari kamu. Dulu kamu yang selalu bilang, yang penting usaha, hasil itu urusan Allah. Sekarang kenapa kamu lupa? Dia menunduk. Lama. Lalu berkata pelan. Besok pagi, aku coba ke kantor kecamatan. Bawa proposal seadanya. Aku langsung memeluknya. Itu cukup. Yah, seadanya kamu aja udah luar biasa. Di tengah malam yang sunyi, harapan kecil itu tumbuh perlahan. Belum pasti mekar, tapi cukup untuk membuat kami berani menatap pagi. Pagi itu, udara Karangjati terasa lebih berat dari biasanya. Aku berdiri di depan cermin sambil memandang cincin kawin yang dulu adalah simbol janji hidup bersama. Sekarang sudah tergeletak di atas meja dapur, siap untuk dijual. Rasanya hati ini teriris, tetapi aku tahu, ini adalah langkah yang harus kuambil demi sesuatu yang lebih besar. Wahyu sedang menyusun proposal di meja yang sudah penuh dengan kertas, kalkulator, dan catatan kecil. Aku bisa melihat ketegangan di wajahnya, seolah setiap angka yang dihitung adalah beban yang semakin berat. Apa yang kamu pikirkan, Ma? Wahyu bertanya tanpa menoleh. Suaranya penuh dengan kebimbangan. Aku menghela napas, berusaha mengumpulkan keberanian. Aku sudah menjual cincin kawinku. Yah? Wahyu terdiam sejenak. Matanya melebar. Kamu serius? Demi ongkos dan bahan presentasi. Kalau itu yang diperlukan agar kita bisa punya kesempatan, aku rela. Dia terdiam lebih lama, tak mampu berkata-kata. Aku bisa merasakan betapa dia terkejut. Namun aku tahu dia juga mengerti. Kami sudah terpojok oleh keadaan. Tidak ada pilihan lain. Kalau harapan itu harus ditebus dengan apa yang kami punya, maka kami akan melakukan apa saja. Jangan khawatir. Yah, tak apa kita telanjang sekarang, asal suatu hari nanti bisa pakai baju yang pantas.
Kataku dengan suara yang lebih tegar dari yang aku rasakan di dalam hatiku. Wahyu akhirnya menunduk, menyentuh cincin yang sudah ada di tanganku. Irma, kamu gak perlu melakukannya. Kita bisa cari jalan lain. Tapi ini bukan soal jalan lain, yah. Ini soal memberi anak-anak kita harapan. Kita gak bisa terus-terusan hidup seperti ini. Kita harus coba lebih keras, lebih jauh. Kita harus berani. Wahyu perlahan mengangkat kepalanya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, ada sinar harapan yang bersinar di matanya. Kamu benar, Ma. Kalau kita gak berani sekarang, kapan lagi? Tapi aku janji, kita akan bangkit dari ini. Aku tersenyum. Meskipun dadaku terasa sesak, aku tahu kamu bisa. Kita bisa. Kita berdua. Sore itu, dengan sisa-sisa tenaga yang kami punya, kami berdua menuju toko emas untuk menjual cincin. Hati ini terasa seperti diremas saat melihat cincin itu diambil oleh penjual. Tapi aku tahu, ini adalah pengorbanan yang harus kulakukan. Setelah itu, kami pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proposal. Kami bahkan menjual sepeda tua kesayangan Wahyu yang selama ini selalu dia rawat dengan penuh cinta, untuk mendapatkan uang tambahan. Ketika semua sudah siap, aku melihat Wahyu memegang proposal itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Apapun yang terjadi, Ma, aku janji kita akan terus berusaha. Aku tahu kamu akan melakukannya. Yah, dan apapun hasilnya, kita sudah berjuang. Kami pulang malam itu dengan rasa lelah yang luar biasa, tetapi ada secercah harapan yang baru tumbuh. Mungkin kami tidak memiliki banyak, tetapi kami punya keyakinan bahwa kami layak mendapatkan kesempatan. Minggu-minggu berlalu seperti kabut yang tak kunjung menghilang. Aku duduk di teras rumah yang berdebu, menatap jalanan yang tak pernah berubah. Setiap pagi, Wahyu pergi ke bengkel kecilnya, mencoba bertahan dengan pekerjaan yang masih tersisa, namun sorot matanya tak pernah bisa menutupi ketegangan yang ada. Di setiap malam, aku merasa ada beban yang lebih berat dari hari sebelumnya. Kenapa belum ada kabar juga, yah? Tanyaku suatu sore, saat dia baru pulang dengan wajah lelah. Tangannya yang kasar memegang tas kecil berisi alat tukang, dan matanya tampak kosong, seperti ada sesuatu yang hilang di sana. Wahyu menghela napas panjang. Mungkin mereka belum memutuskan, atau mungkin mereka punya banyak pertimbangan. Aku tahu, dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Aku juga, tapi dalam hati, aku sudah merasa cemas. Setiap hari aku menunggu kabar dari kecamatan. Setiap hari aku menunggu panggilan yang mungkin tidak pernah datang. Malam itu, aku tak bisa tidur. Gelisah. Rasa takut menggelayuti setiap pikiran. Aku bangun dan duduk di depan sajadah. Aku menundukkan kepala, menyebut namanya, nama Wahyu, nama Bima, dan Rizky. Dalam doa-doa penuh harap yang terasa begitu hampa. Ya Allah, beri kami petunjuk, beri kami jalan. Jangan biarkan kami terus terjebak dalam kekurangan ini. Berikan kami harapan. Ya Allah, berikan kami kesempatan. Doaku bergema di ruang sunyi itu, namun suara hatiku lebih keras. Seperti sebuah erangan yang tak terucapkan. Begitu banyak yang ingin aku katakan, tetapi lidahku terdiam, hanya bisa menyerah pada kesepian. Setiap pagi, aku menunggu suara langkah kaki yang datang dari kantor kecamatan. Setiap sore, aku menunggu telepon dari Wahyu yang membawa kabar. Namun, tidak ada yang datang, kecuali satu, yaitu ketegangan yang semakin menyelimuti rumah kami. Suatu hari, Wahyu kembali dari bengkel, dan aku melihat raut wajah yang berbeda. Lebih serius, seperti ada sesuatu yang dia bawa, namun tak ingin dibagikan.
Aku melihatnya diam-diam, sementara dia menggelengkan kepala, seakan tahu apa yang aku pikirkan. "Yah, ada kabar?" tanyaku dengan suara serak. Suara yang sudah hampir hilang karena terlalu banyak menahan perasaan. Wahyu menatapku, matanya penuh kelelahan. "Ada, Ma." Hatiku berhenti berdetak sejenak. Kabar baik atau buruk? "Tak ada kata buruk, Ma," jawabnya dengan lembut, seakan mencoba menguatkan aku. "Aku diterima." Aku terdiam. Kemudian, pelan, kata-kata itu keluar, seperti angin yang berhembus begitu ringan. "Jadi, kita punya kesempatan." Wahyu mengangguk pelan, dan aku merasa dunia ini mulai kembali berputar. Ada harapan yang lahir di tengah gelapnya penantian. Mungkin semua pengorbanan itu tak sia-sia. Semua yang kami hadapi, semua yang kami lewati, mulai menunjukkan titik terang. Namun, dalam hati ini, aku tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Ini baru permulaan. Kesempatan ini hanyalah langkah pertama. Kami masih harus berjuang. Kami masih harus bertahan. Malam itu, hujan turun deras. Suara tetesan air di atap kayu rumah kami membuat suasana terasa semakin hening. Aku duduk di ruang tengah, ditemani cangkir kopi yang sudah lama dingin. Di luar, Bima dan Rizky tidur nyenyak. Tak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup kami. Di dalam rumah yang penuh kekurangan ini, hanya ada satu hal yang menyatukan kami, harapan. Wahyu duduk di meja bengkel kecilnya, membongkar beberapa alat ukir yang dia bawa pulang. Matanya masih lelah dari seharian bekerja. Aku melihatnya, dan seakan tahu bahwa segala sesuatu yang dia lakukan kini tak hanya untuk bertahan, tetapi untuk memberi masa depan yang lebih baik bagi keluarga ini. Tiba-tiba, telepon rumah berdering. Suara itu memecah keheningan malam yang penuh ketegangan. Wahyu menatapku, ragu, lalu meraih gagang telepon dengan tangan gemetar. Aku tahu, malam ini sesuatu yang penting akan terjadi. "Halo?" Suara Wahyu terdengar rendah, tetapi aku bisa mendengar ada ketegangan yang tak biasa di sana. Aku menunggu, menahan napas, berharap ini adalah kabar yang kami tunggu-tunggu. Aku bisa mendengar suara di ujung sana, suara pria yang terdengar percaya diri, namun terkesan formal. "Selamat malam. Ini dengan Emer Wahyu? Kami dari pihak resort yang Anda kirimkan desainnya. Setelah pertimbangan panjang, kami memutuskan untuk memilih Anda untuk proyek ini. Kami suka desain dan ukiran tangan Anda. Kami ingin bekerja sama." Aku melihat Wahyu menutup mata sesaat, seperti berusaha menangkap makna dari kalimat yang baru saja didengarnya. Apa maksudnya?" Suaranya tercekat, seolah tak percaya. "Apa maksudnya?" Aku ikut bertanya, meskipun aku tahu jawabannya. Aku bisa melihat bagaimana wajahnya berubah. Sesuatu yang begitu besar sedang terjadi. Sesuatu yang selama ini hanya bisa kami impikan. "Ya, kami ingin Anda memulai desain dan pembuatan furnitur untuk resort kami. Kami siap bekerja sama," kata suara di ujung telepon. Tak ada kata-kata lagi. Hanya tangis yang pecah dari mulutku. Tangis yang datang begitu kuat, seperti air yang mendobrak bendungan. Semua air mata yang selama ini aku tahan, semua rasa sakit, dan semua harapan yang terkubur, keluar dengan begitu lepas. Aku menangis begitu keras, lebih keras dari yang pernah ada sebelumnya. Aku merasa beban yang ada di hatiku selama bertahun-tahun seperti terangkat begitu saja. Wahyu menutup telepon, menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Irma, kita berhasil. Kita diterima," katanya pelan, suaranya bergetar. Aku berlari ke arahnya, memeluknya dengan erat. "Aku tahu, Yah, aku tahu kita bisa. Kita sudah terlalu lama berjuang. Sekarang saatnya kita bisa bernafas dengan lega."
Kita berpelukan, berdua merasakan beban yang selama ini mengikat kami, mulai melepaskan dirinya. Suasana yang begitu sempit dan penuh tekanan ini perlahan berubah menjadi ruang yang penuh dengan harapan baru. Di dalam pelukan itu, aku merasa kami sudah keluar dari semua penderitaan. Kami sudah menembus gelapnya malam yang panjang. Tapi, ada satu hal yang aku tahu dengan pasti. Ini baru permulaan. Proyek ini adalah awal dari kehidupan baru kami. Tetapi perjalanan kami masih panjang. Kami harus berjuang lebih keras lagi untuk menjaga kesempatan ini. Namun malam ini, aku hanya ingin merasakan kebahagiaan yang sudah lama hilang. Aku tak bisa lagi menahan tangisku. Aku hanya ingin merasakan kebahagiaan ini, merasakannya di dalam hatiku, di dalam pelukan Wahyu. Tidak ada yang lebih indah dari ini. Kami berhasil. Kami akhirnya berhasil. Hari-hari berlalu dengan cepat setelah proyek pertama itu. Wahyu mulai terlihat berbeda, lebih percaya diri, lebih bersemangat. Aku bisa melihat bagaimana matanya bersinar saat dia berbicara tentang desain dan ukiran kayu yang akan dia kerjakan untuk resort besar itu. Suatu pagi, dia datang dengan kabar gembira. Irma, proyek pertama berjalan dengan baik. Mereka sudah memberi kita 2 proyek lagi. Kali ini lebih besar, hotel dan villa. Wahyu berkata dengan wajah cerah, seolah dunia baru terbuka lebar untuknya. Aku hanya bisa menatapnya, tidak percaya bahwa semua ini bisa terjadi. Dari seorang tukang kayu yang hanya punya sedikit alat, dia kini menjadi bagian dari proyek besar yang melibatkan banyak orang. Kami tidak hanya sekadar bertahan hidup lagi, tapi kami mulai membangun masa depan yang lebih baik. Bahkan, Wahyu mulai merekrut pekerja dari desa, memberikan mereka kesempatan untuk bekerja di proyek-proyek besar ini. Dia tak ingin hanya menjadi penerima, tetapi juga pemberi, memberi kesempatan kepada orang lain yang selama ini merasa terpinggirkan. Satu persatu, para pekerja yang sebelumnya kesulitan mencari pekerjaan datang ke bengkel Wahyu. Mereka dilatih dengan tangan terampilnya, dan dari sana, mereka mulai belajar banyak tentang ukiran kayu, desain interior, dan segala hal yang terkait dengan industri furnitur. Wahyu menjadi guru bagi mereka, dan aku bisa melihat bagaimana orang-orang itu merasa diberdayakan oleh kesempatan yang diberikan. Wahyu bukan lagi hanya seorang tukang kayu biasa. Sekarang, dia sudah menjadi pembicaraan di desa. Tetapi kali ini, bukan karena kesusahan atau kekurangan, tetapi karena prestasi. Orang-orang mulai datang kepadanya, meminta bimbingan, menawarkan kerjasama. Bahkan beberapa pengusaha mulai tertarik untuk melihat produk-produk yang dibuatnya. Suatu pagi, aku mendengar percakapan tetangga yang biasanya merendahkan kami. Wahyu itu sudah berubah. Ya, sekarang dia bisa ikut proyek besar di kota. Katanya sekarang banyak orang yang memesan furnitur dari dia. Kata Ibu Siti, tetangga yang dulu sering berbisik di belakang kami. Iya, katanya sekarang dia sudah merekrut orang-orang untuk bantu di bengkel. Dulu siapa yang sangka kalau keluarga Irma bisa seperti ini? Jawab Bu Lilis, dengan nada yang lebih kagum daripada sinis. Aku hanya bisa tersenyum mendengar itu. Selama bertahun-tahun, aku selalu menahan sakit karena mereka merendahkan kami, tetapi sekarang semuanya sudah berbeda. Wahyu sudah membuktikan bahwa kerja keras dan ketulusan bisa mengubah segalanya. Namun, walau kami mulai merasakan sedikit kenyamanan, aku tahu, masih ada tantangan yang menanti. Aku melihat Wahyu yang semakin sibuk, lebih sering keluar rumah untuk mengurus proyek-proyek baru. Terkadang, aku merasa takut. Takut jika semua kesuksesan ini akan mengubah dia menjadi seseorang yang berbeda. Aku tak ingin dia lupa dari mana kami berasal. Aku tak ingin dia menjadi seperti mereka, orang-orang yang merendahkan kami dulu. Di malam-malam yang sunyi, ketika Wahyu tidur lelap setelah bekerja keras seharian, aku hanya bisa merenung.
merenung tentang perjalanan kami. Dari sebuah rumah kecil dengan atap bocor, kini kami berdiri di atas dasar yang lebih kuat. Tetapi, aku tahu ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perjalanan panjang yang penuh tantangan dan harapan. Suatu pagi, ketika aku sedang menyiapkan sarapan, Wahyu datang ke rumah dengan wajah penuh kegembiraan. "Irma, ada kabar besar. Mereka ingin menggunakan desain furnitur kita untuk proyek hotel mereka yang lebih besar lagi. Kalau kita berhasil di sini, kita bisa dapat klien internasional." Aku hampir tidak percaya mendengarnya. Proyek hotel yang lebih besar? Klien internasional? Hati ini berdegup kencang. Ini adalah titik balik bagi kami. Aku bisa merasakan, kami akan melangkah jauh lebih tinggi dari yang pernah kami bayangkan. Kami mulai merasakan perubahan yang tak hanya terlihat di luar, tetapi juga di dalam hati kami. Namun, perjalanan ini belum berakhir. Setiap pencapaian membawa tantangan baru. Aku harus terus mendampingi Wahyu, menjaga keluarga kami, dan tetap mengingat apa yang telah kami perjuangkan bersama. Langkah pertama kami menuju masa depan yang lebih baik baru saja dimulai. Ketika kami akhirnya berhasil membeli rumah baru, aku hampir tidak bisa mempercayainya. Rumah batu yang dulu hanya kami impikan kini menjadi kenyataan. Kami tidak lagi tinggal di rumah kayu yang dindingnya penuh tambalan dan atap bocor yang menggerogoti setiap hujan. Rumah baru ini lebih besar, lebih nyaman, dan lebih kokoh. Anak-anak bisa punya kamar sendiri, sesuatu yang dulu hanya bisa mereka impikan di malam-malam gelap di rumah lama kami. Bima dan Rizky bisa memiliki ruang pribadi, sesuatu yang selalu aku rindukan untuk mereka. Aku ingat betul bagaimana mereka tidur berdempetan di ruang tengah, saling menghangatkan di malam yang dingin. Tapi sekarang, Bima bisa duduk di meja belajarnya sendiri, membaca buku tanpa harus berbagi tempat dengan adiknya. Rizky memiliki dinding dengan gambar-gambar kartun yang dia sukai, sebuah kamar yang dulu hanya bisa dia impikan. Aku tidak bisa berhenti tersenyum melihat mereka begitu senang. Mereka yang dulu harus berjuang dengan segala kekurangan kini bisa merasakan sedikit kenyamanan. Sebuah mimpi yang akhirnya terwujud. Aku masih ingat hari pertama kami menginjakkan kaki di rumah baru ini. Wahyu menatapku dengan penuh haru. "Kita berhasil, Irma. Kita benar-benar berhasil," katanya. Suaranya bergetar penuh emosi. Aku hanya memeluknya erat. Semua air mata dan kerja keras kami akhirnya membuahkan hasil. Namun, meskipun semuanya berubah, aku tidak bisa melupakan dari mana kami berasal. Aku terus pergi ke pasar setiap pagi. Aku tidak ingin berubah menjadi orang yang terlalu besar kepala. Setiap kali aku bertemu dengan tukang sayur, aku tetap menyapa mereka dengan senyuman. "Selamat pagi, Bu Narti. Apa kabar?" tanyaku sambil membeli sayur seperti biasa. Mereka yang dulu sering melihat kami dengan pandangan sebelah mata, kini menatapku dengan rasa hormat yang tulus. Namun, aku tetap rendah hati. Aku tidak pernah lupa bagaimana hidup kami sebelum semua ini terjadi. Meskipun kami kini memiliki kulkas besar dan mesin cuci, aku masih memilih untuk tidak terlalu menunjukkan kekayaan kami. Aku merasa ada sesuatu yang perlu dipertahankan, kesederhanaan, kerendahan hati, dan rasa syukur yang tidak boleh pudar. Bagi kami, kemewahan bukanlah segalanya. Yang terpenting adalah hati yang tetap bersih. Walau kehidupan kami telah berubah. Suatu pagi, saat aku sedang mencuci pakaian dengan mesin cuci baru, Bima datang dan duduk di dekatku. "Ma, aku ingin punya kamar yang lebih besar, seperti yang ada di rumah orang-orang kaya," katanya dengan mimik serius. Aku menatapnya dan tersenyum lembut. "Kamar besar itu bagus, Nak, tapi ingat, yang paling penting adalah hati kita. Jangan pernah lupa dari mana kita datang." Rizky yang sedang bermain dengan mainan barunya ikut mendekat. "Iya,
Bima, yang penting kita tetap saling sayang, ya? Serunya sambil tertawa riang. Mereka berdua begitu ceria, begitu bahagia dengan segala yang kami miliki. Itulah yang membuat hatiku tenang. Mereka tumbuh menjadi anak-anak yang tahu arti syukur dan kebahagiaan yang sederhana. Namun, meskipun kehidupan kami semakin baik, aku tahu bahwa tantangan tidak berhenti begitu saja. Kami sekarang berada di titik yang sangat berbeda dari dulu, tapi tantangan baru juga datang seiring dengan perubahan ini. Aku sadar bahwa tidak semua orang akan senang melihat kami sukses. Dan ada beberapa orang yang mungkin merasa iri, seperti Buita, yang selama ini selalu merendahkan kami. Aku merasa, mungkin ini waktunya untuk membuktikan bahwa kami lebih dari sekadar keadaan kami. Kami lebih dari sekadar latar belakang yang pernah mengisolasi kami. Tapi, untuk saat ini, aku menikmati kehidupan ini bersama keluargaku. Aku menikmati setiap detik yang kami habiskan di rumah baru ini, dengan segala perubahan yang telah kami alami. Aku dan Wahyu, bersama anak-anak kami, akan terus maju. Rumah ini bukan hanya simbol keberhasilan, tetapi juga simbol dari perjalanan panjang yang penuh perjuangan dan pengorbanan. Dan aku berjanji, tak peduli seberapa tinggi kami melangkah, aku akan selalu mengingat jalan yang telah kami lalui. Bima datang dengan wajah penuh keceriaan, memegang sebuah surat besar dengan segel biru di pojoknya. Aku tahu itu berita besar. "Ma, Pak, aku dapat beasiswa seni," teriaknya dengan mata berbinar. Aku hampir tidak bisa percaya. Anak laki-lakiku yang dulu harus merasa malu dengan seragam lusuh dan sekolah yang tidak mampu memberi banyak, kini mendapatkan kesempatan luar biasa. Aku melihat Wahyu yang terdiam. Mata kami bertemu, dan tanpa kata-kata, aku tahu betapa bangganya dia. Bima, anak lelaki yang dulu sering dicemooh karena anak tukang kayu miskin, kini diberi peluang untuk mengembangkan bakatnya. Beasiswa seni dari sebuah sekolah seni terkenal di kota. Kami tidak pernah menyangka akan sampai ke sini. Bima, kamu hebat. Aku memeluknya erat. Kamu telah membuktikan pada dunia bahwa kita bukan hanya sekadar apa yang mereka lihat di luar sana. Wahyu menepuk bahunya dengan bangga. Itu baru anak papa, katanya dengan senyum bangga. Tapi itu baru permulaan. Beberapa minggu setelahnya, Rizky, anak bungsuku, yang selalu lebih pendiam, datang dengan ekspresi penuh kebanggaan. "Ma, Pak, aku juara lomba menulis cerita sedistrik. Semua guru dan teman-temanku bilang cerita aku bagus banget," katanya, dengan mata yang berkilauan penuh semangat. Aku terkejut dan sangat bangga. Rizky, yang dulunya tak pernah banyak bicara tentang mimpinya, kini menemukan suaranya lewat tulisan. Lomba itu diadakan di sekolahnya dan melibatkan banyak peserta dari berbagai sekolah. Lomba yang menantang kreativitas dan daya imajinasi, dan Rizky muncul sebagai pemenangnya. Dia bisa menulis dengan gaya yang menarik, menggambarkan dunia dengan cara yang unik. Guru-gurunya bahkan menyarankan agar dia melanjutkan hobi menulisnya. Aku dan Wahyu duduk berdua di ruang tamu, memandangi kedua anak kami yang sedang bermain bersama, penuh semangat dan impian. Mereka yang dulu sering dihina dan diremehkan, kini tampil dengan prestasi yang membanggakan. Bima, dengan beasiswa seni yang akan membuka banyak pintu di masa depan. Rizky, dengan juara lomba menulis yang membuktikan bahwa ia memiliki bakat yang tak kalah besar. Dulu mereka selalu dipanggil, "Anak tukang kayu miskin," bisikku pada Wahyu, mataku berkaca-kaca. Sekarang, mereka dipanggil, "Anak Pak Wahyu si pengusaha furnitur." Wahyu menatapku dengan mata yang penuh kehangatan. Ya, mereka telah membuktikan kepada dunia bahwa status bukanlah penentu keberhasilan. Mereka telah mengubah pandangan banyak orang, dan yang terpenting, mereka telah mengubah hidup kita. Aku mengangguk, merasa haru.
Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa bahagianya aku melihat mereka berkembang begitu luar biasa. Aku tahu, ini bukan hanya tentang prestasi mereka, tetapi juga tentang bagaimana mereka tumbuh menjadi pribadi yang kuat, berani, dan percaya diri. Mereka tidak lagi dipandang rendah oleh orang lain. Mereka telah menciptakan tempat untuk diri mereka sendiri, dan itu adalah hal yang paling luar biasa. Hari itu, kami merayakan keberhasilan Bima dan Rizky dengan makan malam sederhana di rumah baru kami. Tidak ada pesta mewah, tidak ada dekorasi besar. Hanya kami, keluarga kecil kami yang bahagia. Aku menatap mereka dengan penuh cinta dan rasa syukur, berjanji dalam hati bahwa aku akan selalu mendukung mereka, apapun yang terjadi. Ini baru awal, kata Wahyu, tersenyum. Dan aku tahu dia berbicara tentang masa depan yang lebih cerah untuk anak-anak kami. Dan aku percaya, mereka akan terus bersinar, tidak hanya di mata kami, tetapi juga di dunia yang tak lagi melihat mereka sebagai anak tukang kayu miskin. Hari itu aku pergi ke pasar dengan Rizky. Sebelumnya, aku merasa cemas karena banyak yang akan menatapku. Banyak wajah yang dulunya memandang dengan sinis dan merendahkan. Tapi saat aku melewati beberapa ibu-ibu yang dulu biasa menghindar atau berbisik di belakangku, sesuatu yang berbeda terjadi. Mereka menundukkan kepala, tidak lagi tertawa di belakang punggungku. Beberapa bahkan menyapaku dengan wajah ramah, seolah tak ada yang pernah terjadi. "Selamat pagi, Bu Irma," sapa Bu Siti, yang dulu sering memandang aku dengan tatapan merendahkan saat aku berjalan lewat. Wajahnya sekarang tampak lebih cerah, namun ada keraguan di balik senyum itu. Aku membalas sapaannya dengan senyuman yang lebih tenang, meski hatiku bergolak. Aku tak pernah melupakan kata-kata mereka yang merobek hati. Mereka yang dulu menjadikan hidup kami bahan tertawaan kini terlihat ingin memperbaiki hubungan. Namun aku sudah belajar, tak semua yang datang dengan senyuman tulus. "Kamu sudah pernah coba produk baru dari toko Buita?" tanya Bu Linda, dengan nada yang sedikit lebih ramah daripada biasanya. Aku tahu maksudnya. Dia sedang mencoba mendekat setelah selama ini meminggirkan kami. Aku hanya mengangguk kecil, menjaga jarak. Tidak ada yang berubah dalam diriku, meski semuanya seolah berubah di luar sana. "Ya, Bu. Tapi kami sudah punya beberapa produk dari tempat lain." "Terima kasih," jawabku dengan sopan. Rizky yang berjalan di sampingku hanya menunduk, seolah tak ingin ikut campur. Aku tahu dia pun merasa canggung, merasa seperti ada yang tak beres dalam perubahan sikap mereka. Ketika kami semakin menjauh dari kerumunan ibu-ibu itu, Rizky menggenggam tanganku. "Ma, mereka semua kayak berubah, ya?" Aku tersenyum kecil. "Iya, Nak. Tapi ingat, kita tidak pernah butuh pengakuan mereka untuk merasa berharga." Namun, di dalam hati, aku merasa campuran antara amarah dan lega. Mereka yang dulu membicarakan kami di belakang, yang sering menyebut kami miskin dan hina, kini mencoba mendekat. Mereka yang dulu begitu merendahkan, kini ingin mendekatkan diri setelah melihat kesuksesan kami. Tapi aku tahu betul siapa mereka. Dan aku tak akan pernah lupa bagaimana mereka telah membuat hidup kami penuh luka. "Rizky," aku menatap anakku. "Kita tidak boleh lupa. Semua ini bukan tentang apa yang mereka pikirkan tentang kita, tapi tentang apa yang kita buat dengan hidup kita." Rizky mengangguk. "Aku tahu, Ma. Kita yang penting terus berusaha dan tidak peduli apa kata mereka." Kami melanjutkan langkah kami tanpa melihat lagi ke arah ibu-ibu itu. Tak peduli seberapa mereka berubah, aku tahu kami telah melangkah jauh dari tempat yang dulu mengikat kami dalam penderitaan. Mereka mungkin merasa menyesal, mungkin tidak. Tapi aku tidak butuh penyesalan mereka untuk melanjutkan hidup. Aku dan keluargaku telah menemukan jalan kami sendiri.
Jalan yang tidak tergantung pada pujian atau hinaan dari orang lain. Aku berjalan dengan kepala tegak. Tidak peduli apakah mereka mengamati atau tidak. Mereka yang dulu mengejek kami kini tak lebih dari bayang-bayang masa lalu. Setiap pagi, aku dan Wahyu mulai terbiasa dengan kebiasaan baru kami. Kami kini memiliki mobil bak terbuka yang penuh dengan pesanan furnitur ekspor yang akan dikirim ke luar kota. Kami tak lagi harus mengkhawatirkan apakah anak-anak bisa makan enak atau tidak. Kami tak lagi cemas dengan masa depan yang buram. Semua yang pernah kami impikan kini mulai terwujud. Namun, meski hidup kami berubah, aku masih merasakan ada sesuatu yang mengganjal. Sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Ketika aku dan Wahyu melewati jalan depan rumah Bu Ita, aku melihatnya berdiri di balik tirai jendela besar rumahnya. Matanya mengikuti gerakan mobil kami, penuh ketegangan, seperti sedang menilai, menghitung, dan mengukur seberapa besar perbedaan antara kami yang dulu dan kami yang sekarang. Kami melintas begitu saja, tanpa melambai atau memberi perhatian lebih. Wahyu menatap ke depan. Tangannya memegang kemudi dengan mantap. Tak ada yang perlu dibuktikan lagi. Namun, aku bisa merasakan kegelisahan itu. Bu Ita yang dulu merendahkan kami, yang dulu tak pernah segan-segan mengolok-olok kehidupan kami, kini diam. Keheningan itu lebih menggetarkan daripada semua caciannya. Pagi itu, aku melihat wajah Bu Ita yang tak lagi bersemangat. Wajahnya tampak lebih tua, lebih lelah, seakan-akan semuanya mulai runtuh di sekelilingnya. Perusahaan kainnya yang dulu terkenal, yang sering dijadikan simbol status oleh ibu-ibu di desa, kini mulai goyah. Orang-orang mulai beralih ke produk-produk yang lebih berkualitas. Dan bisnis Bu Ita tak lagi secerah dulu. Aku bisa melihat kegelisahan yang semakin menggigit. Bu Ita yang biasanya dengan bangga berbicara tentang betapa suksesnya usaha suaminya, kini tak lagi begitu. Aku bisa melihat betapa ia mulai meragukan dirinya sendiri, mulai merasa khawatir, dan mulai bertanya-tanya apakah dia masih bisa bertahan di dunia bisnis yang penuh persaingan ini. Tapi aku juga bisa merasakan ada kebanggaan dalam diri kami yang tak bisa disembunyikan. Kami yang dulu dianggap hina kini membawa barang-barang bernilai tinggi. Kami yang dulunya dipandang sebelah mata, kini datang dengan harapan dan peluang yang tak terhitung. Namun, kami tidak mengutarakan satu kata pun. Kami hanya melanjutkan perjalanan kami, terus maju tanpa menghiraukan pandangan Bu Ita. Aku tahu dia pasti mendengar bisikan-bisikan tetangga yang mulai berbicara tentang kesuksesan kami, tentang bagaimana kami yang dulu terhimpit kemiskinan kini bisa bangkit dan memiliki segalanya yang mereka impikan. Wahyu memandangku sekilas, dan aku bisa melihat senyum kecil di wajahnya. Kita sudah melewati banyak hal, Ma. Sekarang kita cuma perlu terus jalan, biarkan mereka yang mengerti. Aku mengangguk, dan dalam hati aku berjanji, tak akan ada kata-kata ejekan lagi yang bisa merusak langkah kami. Kami sudah terlalu kuat untuk itu. Kami sudah terlalu besar untuk dipandang rendah. Dan kami tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Dari balik jendela rumah Bu Ita, aku bisa merasakan beratnya pikiran yang menggerogoti dirinya. Ia mungkin tidak berkata apa-apa, tetapi keheningan yang ada di antara kami bercerita lebih banyak daripada kata-kata yang pernah terlontar. Hari itu, televisi desa menyiarkan acara wirausaha yang mengundang Wahyu sebagai pembicara tamu. Wahyu, yang dulu hanya seorang tukang kayu dari desa kecil, kini duduk di hadapan ribuan orang di layar kaca, berbicara tentang bagaimana perjuangan dan ketekunan bisa membawa seseorang dari keterpurukan menuju kesuksesan. Semua mata tertuju padanya, dan aku bisa merasakan kebanggaan yang mengalir dalam diri kami. Semua yang saya miliki hari ini, saya peroleh dengan tangan saya sendiri, kata Wahyu dengan suara tegas. Saya tidak pernah menyerah meski hidup saya penuh dengan keterbatasan. Tapi kami, keluarga kami, percaya bahwa setiap usaha tidak akan pernah sia-sia.
Desa kami menyaksikan acara itu dengan penuh harapan dan kebanggaan. Kami, yang dulu sering dianggap sebelah mata, kini menjadi contoh hidup tentang bagaimana ketekunan bisa mengubah segalanya. Berita tentang Wahyu dan bisnis furnitur kami menghiasi kolom-kolom di koran lokal. Ada yang mengundang kami untuk menjadi narasumber, ada yang menawarkan kerjasama, dan orang-orang yang dulu meremehkan kami kini mulai datang dengan pandangan berbeda. Tapi ada satu rumah yang tak ikut merayakan kebanggaan ini. Rumah Buita. Malam itu, saat acara selesai dan berita mulai menyebar, aku menyadari sesuatu yang cukup mencolok. Semua tetangga sedang membicarakan Wahyu. Mereka bangga dengan pencapaian kami, memuji kerja keras Wahyu yang tak pernah kenal lelah. Semua mata di desa kini tahu siapa Wahyu, siapa kami. Namun, saat aku melirik ke arah rumah Buita, lampunya mati. Seperti ada sesuatu yang memudar di sana, sebuah keheningan yang dalam. Tak ada lagi caci maki dari jendela, tak ada ejekan yang biasa terdengar dari rumah besar itu. Hanya kesunyian yang mengisi udara. Aku tahu, Buita sedang berjuang dengan pikirannya sendiri. Di satu sisi, dia tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Wahyu yang dulu dianggap tak ada artinya, kini diakui sebagai sosok yang sukses. Di sisi lain, ada rasa cemburu yang tak bisa disembunyikan. Bisnis kainnya yang dulu berjaya kini mulai tergerus. Sementara Wahyu dengan bisnis furniturnya malah makin berkembang. Semua yang dia banggakan, semua yang dia kira tak mungkin bisa dicapai, kini tampak begitu dekat dengan kami. Aku berjalan menuju rumah kami, menatap ke arah rumah Buita sekali lagi. Tanpa kata, tanpa amarah, aku hanya tersenyum, meski hatiku dipenuhi rasa yang tak terucapkan. Kami telah melalui begitu banyak cobaan, dari ejekan hingga penghinaan, dari malam-malam kelam hingga harapan yang patah. Namun hari ini, Wahyu, suamiku, berdiri di depan dunia dan membuktikan bahwa tak ada yang tak mungkin. Dia hanya manusia biasa, pikirku dalam hati. Dan aku juga. Tapi lihatlah apa yang sudah kita capai. Malam itu, Wahyu pulang dengan senyum yang tidak bisa dipadamkan. Kita sudah sampai di sini, Ma, katanya sambil memelukku. Dan ini baru permulaan. Aku mengangguk, bahagia. Tapi dalam hati, aku tahu, meski dunia berubah, meski kami telah melewati banyak rintangan, kami akan selalu mengingat dari mana kami berasal. Tidak ada pencapaian yang begitu besar yang bisa meruntuhkan kesederhanaan hati kami. Dan Buita, entah bagaimana, harus menghadapi kenyataan itu sendiri. Pencapaian kami adalah bukti bahwa keberhasilan tidak diukur dari seberapa banyak uang atau barang yang dimiliki, tetapi dari seberapa kuat kita bertahan dalam menghadapi hidup. Hari itu, ada pertemuan warga yang diadakan di balai desa. Aku tak terlalu bersemangat untuk datang, tapi karena ini adalah kesempatan untuk mendengarkan laporan kegiatan desa dan menyapa beberapa tetangga, aku memutuskan untuk hadir. Dengan penampilan yang sederhana, aku datang bersama Wahyu, yang kini sudah menjadi sosok yang lebih dihormati di desa. Kami duduk bersama warga lain, mendengarkan laporan tentang kemajuan desa kami. Tiba-tiba, di tengah keramaian, aku merasakan ada seseorang yang mendekat. Suara tinggi yang familiar itu mulai terdengar di belakangku. Bu Irma, sekarang sudah sukses ya? Wah, bangga lo punya tetangga seperti ibu. Aku menoleh, dan di depan sana berdiri Buita, dengan senyum yang agak dipaksakan. Ada rasa yang campur aduk dalam hatiku saat melihatnya. Wanita yang dulu tak henti-hentinya merendahkan keluarga kami, yang memandang kami sebelah mata, kini berdiri di depanku dengan sikap yang lebih ramah. Sungguh, aku hampir tak bisa mengenalinya. Namun, aku tetap tersenyum. Terima kasih, Bu. Semoga semua bisa merasakan hasil kerja kerasnya. Suaraku terdengar tenang,
Meski ada gejolak yang mengguncang hatiku, aku tahu dia mencoba untuk mendekat. Mungkin dia merasa malu, mungkin dia merasa bahwa dia harus bersikap baik setelah semua yang terjadi. Dia tersenyum kembali, tetapi aku bisa melihat ketegangan di matanya. Aku tahu dia ingin mengucapkan sesuatu yang lebih, tapi tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat. Bu Wita yang dulu begitu angkuh, yang dengan mudahnya menilai dan menghina, kini seolah tak tahu harus berkata apa di hadapanku. Wahyu, yang berada di sampingku, hanya menatapnya dengan tatapan yang agak dingin. Kami berdua tahu betul bahwa kata-kata manis dari Bu Wita tak bisa menghapus semua kenangan buruk yang pernah dia buat. Semua penghinaan, semua cemoohan, dan semua perasaan sakit yang dulu kami rasakan tak akan hilang hanya dengan satu senyum manis. Begitu cepat dunia bisa berubah, ya? Bisikku pelan kepada Wahyu, masih menatap Bu Wita yang berdiri di depan kami. Wahyu mengangguk pelan, matanya menyiratkan rasa yang sama. Hanya kesabaran dan kerja keras yang membawa kami ke sini. Bukan karena orang seperti Bu Wita yang pernah menganggap kami tak berarti. Pertemuan itu berjalan dengan canggung, dan setelah beberapa saat, Bu Wita pun pergi meninggalkan kami. Aku dan Wahyu saling bertukar pandang, dan meskipun banyak hal yang ingin aku katakan, aku tahu saat itu bukanlah waktunya. Aku lebih memilih untuk berjalan dengan kepala tegak, menikmati pencapaian kami, dan tetap rendah hati. Aku tidak marah pada Bu Wita. Aku hanya merasa bahwa semua yang dia lakukan dulu adalah bagian dari perjalanan hidup kami. Tanpa semua hinaan dan cemoohan itu, mungkin kami tidak akan memiliki dorongan yang sama untuk berjuang dan mencapai apa yang kami miliki hari ini. Sekarang, kami lebih dari sekadar bertahan hidup. Kami telah melampaui semua rintangan yang menghalangi kami. Dan jika Bu Wita ingin menganggap kami sebagai tetangga yang patut dibanggakan, aku tak akan menolaknya. Tapi aku juga tahu, dia tidak akan pernah bisa menghapus semua rasa sakit yang pernah kami alami. Dan itu adalah pelajaran yang lebih berharga dari apapun. Saat Bu Wita mencoba menyapaku di acara warga itu, aku hanya tersenyum. Tidak ada kata-kata pedas yang keluar dari mulutku. Tidak ada kemarahan yang terucap. Hanya senyum yang tenang. Satu hal yang selalu kuingat, tak ada balasan yang lebih kuat daripada membuktikan diri tanpa harus melibatkan mereka dalam pertarungan kata-kata yang tak ada ujungnya. Aku tak pernah membalas hinaan Bu Wita dengan amarah, meski hatiku terkadang teriris. Dulu, ketika ia mencemoohku, aku merasa dunia seperti runtuh. Namun, aku belajar untuk tidak merespons dengan kemarahan. Ada kekuatan dalam diam, kekuatan dalam bertahan. Aku tahu waktu akan berbicara lebih keras dari kata-kata. Malam-malam panjang itu, aku hanya berfokus pada satu hal, bangkit. Aku tak ingin hidup hanya dengan mengingat rasa sakit atau dendam. Aku memilih untuk berdiri, untuk memperbaiki hidup kami, untuk menunjukkan bahwa kami bisa, meskipun dunia tak memberi kami banyak kesempatan. Setiap tetesan keringat yang jatuh dari dahi Wahyu adalah doa untuk masa depan yang lebih baik. Setiap langkah yang kami ambil adalah bagian dari perjuangan yang lebih besar. Aku mengingat setiap ejekan Bu Wita, setiap hinaan yang pernah ia lemparkan pada keluarga kami. Semua itu menjadi bahan bakar untuk semangatku. Aku tidak pernah menyerah, bahkan ketika dunia rasanya ingin mematahkan semangatku. Dan kini, di hadapanku, berdiri sebuah kenyataan yang tak bisa mereka pungkiri. Kami sudah berdiri di atas kaki kami sendiri, lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih dihargai daripada yang pernah mereka bayangkan. Bisnis Wahyu berkembang pesat, anak-anak kami berhasil, dan kami memiliki rumah yang layak. Semua itu karena kerja keras, ketekunan, dan keyakinan bahwa kami bisa keluar dari kegelapan itu. Aku tahu Bu Wita melihatnya. Setiap kali aku melintas di depan rumahnya, aku bisa merasakan pandangan penuh penyesalan darinya. Mungkin ia tak mengatakannya,
Tapi matanya berbicara lebih banyak daripada yang ia bisa ucapkan. Semua yang dulu ia pandang remeh, kini telah menjadi kenyataan yang tak bisa ia hindari. Namun, aku tak ingin menganggapnya sebagai pembalasan. Tidak ada rasa puas dalam hati ini saat melihatnya gelisah. Aku hanya merasa bahwa aku telah memilih jalan yang benar. Sebuah pembalasan tidak akan memberi kedamaian, hanya rasa kosong yang semakin dalam. Aku tak pernah membiarkan amarah menguasai diriku. Hinaannya dulu adalah batu loncatan yang membuat kami lebih kuat. Dan kini, saat aku berdiri di puncak, aku tak merasa perlu untuk membuktikan apapun lagi. Apa yang lebih berharga daripada membuktikan bahwa kita bisa sukses tanpa harus menurunkan diri kita ke level yang sama dengan mereka yang pernah merendahkan kita? Waktu adalah jawaban terbaik. Dan aku tahu Buita tahu itu. Dia tahu bahwa aku tidak pernah benar-benar kalah. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Dan kini, aku berdiri, bukan sebagai istri tukang kayu yang dipandang sebelah mata, tetapi sebagai wanita yang tak pernah menyerah. Aku adalah Irma, dan kisah kami adalah cerita tentang bertahan hidup dan membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi mereka yang tak pernah berhenti berjuang. Dulu aku hanyalah Irma, istri dari seorang tukang kayu miskin, yang setiap hari berjalan membawa keranjang belanja setengah kosong dan hati yang penuh luka karena hinaan. Aku pernah dianggap tak pantas duduk sejajar dengan mereka yang hidupnya bergelimang harta. Aku pernah dipandang sebelah mata, dijadikan bahan tawa di balik punggung. Aku tahu rasanya dihina ketika sedang berusaha bertahan. Aku tahu pahitnya menunduk, bukan karena malu, tapi karena terlalu lelah menahan tangis. Tapi waktu mengajariku sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar balasan. Ia mengajarkanku untuk sabar, untuk tetap berjalan meski langkah terseok, dan untuk tidak pernah berhenti bermimpi walau dunia terus menertawai. Kini, aku bukan lagi hanya istri tukang kayu, seperti yang dulu mereka sebut. Aku adalah istri dari seorang pengusaha sukses, pria yang tak pernah menyerah meski tangan dan hatinya sama-sama retak oleh kerasnya hidup. Kami bangkit bersama, bukan karena keajaiban, tapi karena percaya pada doa, pada kerja keras, dan pada cinta yang tak pernah pudar. Namun lebih dari itu, lebih dari kekayaan, lebih dari rumah batu yang kokoh, lebih dari semua pujian dan keberhasilan, aku adalah seorang ibu. Seorang ibu yang tak ingin anak-anaknya tumbuh dengan rasa malu. Seorang ibu yang menjadikan hinaan sebagai bahan bakar untuk menyalakan harapan. Seorang wanita yang belajar berdiri ketika dunia memaksanya untuk jatuh. Dan aku sadar satu hal, pembalasan terbaik bukanlah dengan membalas hinaan dengan hinaan, tapi dengan membungkam mereka lewat keberhasilan yang tak bisa disangkal. Tak perlu menjelaskan, tak perlu membantah, cukup berdiri tegak, cukup berjalan lebih tinggi, cukup biarkan waktu yang menjawab. Karena pada akhirnya, aku tahu, Tuhan memang kadang diam saat kita dilukai. Ia tidak langsung membela, tidak langsung menghukum. Tapi itu bukan karena ia tidak peduli. Bukan karena ia tak tahu. Ia hanya menunggu waktu yang sempurna untuk mengangkat kita dari keterpurukan dan membiarkan mereka yang pernah menyakiti belajar pelan-pelan arti kehilangan, arti penyesalan, dan arti sebuah kemenangan yang datang dari hati yang tak pernah menyerah. Dan aku, Irma, adalah bukti bahwa doa seorang ibu tak pernah benar-benar sia-sia.